Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk mendapatkan berbagai kenikmatan dalam hidup kita, sehingga pada kesempatan kali ini tentunya kita bisa menikmati berbagai hal yang Allah izinkan kepada kita agar kita menjadikan hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terkecuali berbagai hal kenikmatan dalam hidup kita seringkali melalaikan apa yang Allah titipkan kepada kita, termasuk adanya nikmat mata kita untuk melihat, termasuk nikmat telinga kita yang masih sangat berfungsi untuk kita mendengar, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita rasakan sehingga pada detik ini kita masih bisa merasakan itu semua, termasuk adanya mentari di sore hari, di mana Allah mengizinkan setiap makhluknya untuk berzikir kepada Allah. Apa dalilnya? Al-Quran surah 17, surah Al-Isra ayat ke-44, yang berbunyi, di mana langit yang diciptakan oleh Allah sebanyak 7 lapis, bumi, tumbuhan, hewan, semuanya berzikir kepada Allah tanpa terkecuali. Cuma kita sebagai seorang manusia terkadang lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari yang cerah ini, mari bersama-sama kita mendekatkan kepada Allah, termasuk berzikir yang sangat mulia, yaitu mengucapkan sayyidul istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik jamaah, kita bermula dari Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat yang ke-129. Apa bunyi ayatnya? فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Kita garis bawahi pada kalimat alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani suatu kehidupan yang sangat fana ini, pasti setiap hamba memiliki perasaan, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, memiliki perasaan yang sangat mudah sekali untuk disenggol. Ketika disenggol sedikit, dia akan berpikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang negatif. Kalau bahasa kita itu adalah overthinking. Overthinking itu adalah bukan kebanyakan mikir, walau secara bahasa memang terlalu banyak mikir.
Tetapi perlu kita fahami bersama, jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya overthinking itu adalah pikiran-pikiran yang selalu mengganggu. Sebanyak apapun pikiran yang kita alami, kalau itu tidak mengganggu pikiran kita, tentu itu bukan dinamakan sebagai overthinking. Tetapi dikatakan sebagai overthinking itu ketika seorang hamba itu kok memikirkan suatu hal dan itu akan mengganggu pemikirannya. Banyak orang yang tidak berpikir banyak, akan tetapi terkadang dia sangat-sangat overthinking terhadap apa yang Allah berikan. Padahal seorang hamba ketika diberikan suatu hal yang membuat dirinya kok overthinking, padahal Allah itu pengen agar kita bukan overthinking, tapi Allah pengen kita lebih untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah turunkan ayat ini, Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 129. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Kita ketika diberikan suatu masalah, diberikan suatu hal yang kok sekiranya membuat hati kita gelisah, kalau mungkin bahasa kita itu adalah anxiety, yaitu gelisah yang berlebihan, kata Allah, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ketika kamu memiliki suatu pemikiran yang gak sesuai dengan hati nuranimu, kamu merasa gelisah, merasa cemas, perlu diingat bahwasanya mungkin kita sedang diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan hasbiyallahu la ilaha illahu. Hasbiyallahu la ilaha illahu, yaitu katakan bahwasanya aku tuh punya Allah. Kalau aku udah punya Allah, pasti tentu segala musibah, segala cobaan yang diberikan kepada kita, kita akan merasa enjoy aja, biasa-biasa aja. Sehingga kok ketika ada seorang kita melihat masalahnya kok rasanya besar banget, masalahnya kok rasanya nggak pernah terselesaikan, tapi kok orang itu enjoy aja. Ada seorang, mohon maaf, pemulung, setiap harinya dia tidak mendapatkan uang sebagaimana kita. Kebutuhan hidupnya sangat minim sekali. Banyak hal yang ingin diselesaikan, tapi dia memiliki semangat jiwa yang tinggi untuk melanjutkan kehidupan, sehingga kehidupannya enjoy aja. Ternyata overthinking itu hadir itu karena diri kita sendiri, jemaah dirahmati oleh Allah. Kenapa? Kita selalu berekspektasi tinggi, padahal suatu hal itu belum tentu akan terjadi. Tapi kita selalu berpikir bahwasanya nanti gimana ya kalau gini, nanti gimana ya kalau gitu. Kebanyakan gimana sehingga itu justru menjadikan dirinya itu hancur. Bukankah besi itu rusak karena karatnya sendiri? Begitupun manusia akan hancur dengan pemikirannya sendiri, dengan pikiran yang gak jelas itu. Makanya Allah katakan, kalau kalian mendapati sifat-sifat yang demikian, kata Allah, hasbiyallahu la ilaha illahu. Kalau bahasa kita sekarang, apa aja yang menghampiri kita tabrak aja, jemaah. Artinya apa? Kalau itu kok menurut kita itu baik dan ada juga kayak keburukan tapi nggak sesuai dengan pemikiran kita, kok rasanya kok hati kita kok nggak tenang, tapi kita ingin berusaha menjadi semakin baik di mata Allah, coba tabrak aja, jemaah. Karena ini adalah sangat berkaitan. Kalau seorang hamba itu haruslah memiliki sifat yang kuat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu huwa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Allah itu sangat mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kuat ini dalam perihal apa? Gak cuma fisiknya yang kuat, artinya apa? Gak cuma fisik yang kuat, akan tetapi memiliki jiwa yang kuat.
Makanya kenapa kok Allah itu memerintahkan ketika kita berdoa setelah kita meminta keistiqomahan oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah, Allah memerintahkan kita itu untuk berdoa kepada Allah agar memiliki jiwa yang sehat, atau bahasa kita itu afiyah. Makanya kok ada sehat wal afiat. Afiat itu adalah sehat jiwa kita, jiwa yang sehat. Nggak cuma fisiknya aja, tapi jiwa yang sehat. Terkadang overthinking yang berlebihan itu menjadikan hati kita atau jiwa kita itu nggak sehat. Coba kebanyakan berpikir yang tidak jelas, kebanyakan berpikir yang berlebihan justru akan menjadikan hati kita semakin hancur. Ibarat besi yang hancur karena karatnya sendiri. Maka dari itu peliharalah hati kita untuk terhindar dari yang namanya overthinking. Karena overthinking itu akan menjadikan sifat anxiety itu muncul, kegelisahan yang berlebihan. Makanya Allah berfirman, hasbiyallahu la ilaha illahu. Sesungguhnya ketika kita sedang merasakan overthinking yang gak jelas, berfikirlah bahwasanya aku punya Allah, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan berserah dirilah kepada Allah, Rabbul arsyil azim, Tuhan yang memiliki arsy yang sangat besar. Kalau kita udah memiliki backingan langsung Allah, apapun masalah yang menghampiri kita dalam hidup kita, itu pasti tidak akan pernah khawatir kita. Terkadang kita khawatir dalam menjalani suatu kehidupan karena mindset kita sifatnya masih duniawi, sehingga pemikiran kita hanya terbatas dengan sifat-sifat dunia. Kalau nggak bisa kerja, belum mendapatkan pekerjaan, gimana ya nanti ya? Belum lulus SMA, gimana ya nanti ya? Belum lulus kuliah, gimana ya nanti ke depannya? Terlalu banyak memikirkan suatu hal yang menjadikan dirinya terganggu. Maka dari itu muncullah sifat yang namanya overthinking. Makanya Allah perintahkan kita untuk mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terutama di waktu petang dan subuh, kita perbanyak kalimat-kalimat itu. Tujuannya apa? Agar dalam menjalani kehidupan yang sangat beraneka ragam, kita bisa menerima hal. Kita lebih dilapangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah dirahmati oleh Allah, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana ini adalah merupakan suatu nasihat yang sangat luar biasa. Dan nasihat ini ternyata untuk kami juga, kami yang masih terlalu banyak salah dan khilafnya ini, tentu sangat membutuhkan nasihat sebagaimana yang Rasulullah sabdakan ini. Apa nasihatnya? Yang pertama, min awwalil khair an tatrukas syarr, yaitu awal kebaikan dari seseorang itu adalah meninggalkan suatu hal yang sangat Allah benci. Apa salah satu di antara untuk memunculkan sifat itu? Dan ini sangat berkaitan agar kita tidak memiliki rasa overthinking yang berlebihan. Kita diperintahkan oleh Allah, tabrak aja overthinking itu dengan cara memperbanyak beristighfar. Ternyata istighfar selama ini yang kita lakukan, istighfar yang kita kerjakan dapat menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita. Kalau nggak percaya jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama 40 hari lamanya kita coba perbanyak istighfar, niscaya akan ada perubahan dalam hidup kita. Ada suatu kisah yang sangat mulia jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kisah ini bermula pada kisahnya Imam Hambali. Ketika itu Imam Hambali sedang tertidur di masjid. Di masjid itu ada seorang takmir kemudian mengusir Imam Hambali. Ukhruj, keluar kamu, keluar. Ini bukan tempat untuk tidur, keluar kamu. Takmir itu tadi dia nggak tahu kalau yang diusir itu adalah Imam Hambali. Kemudian ketika Imam Hambali itu pergi menjumpai ada seorang tukang roti di perempatan jalan, kemudian Imam Hambali singgahlah di tempat si tukang roti tadi itu. Setelah singgah kemudian dia tanya kepada tukang roti,
Pak, saya mau ini dong, buatkan saya satu roti dong, saya lapar. Oh iya, mau yang rasa apa? Yang itu aja Pak, yang coklat. Langsung dibuatkan rotinya. Ketika sedang membuat roti adonan itu, Imam Hambali melihat, kok setiap kali dia membuat adonan itu kok si penjual roti itu selalu astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyak sekali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika perbanyak istighfar itu, kemudian Imam Hambali penasaran. Kemudian tanyalah kepada si tukang roti itu, Pak, saya tuh dari tadi memperhatikan Bapak, ketika membuat adonan roti itu, Bapak itu selalu beristighfar. Emang apa sih keutamaan dari istighfar itu, Pak? Imam Hambali bertanya bukan karena nggak tahu, tapi sedang menguji tukang roti itu. Kemudian apa jawab kata tukang roti itu? Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku itu selalu punya hajat-hajat kepada Allah. Dan setiap aku punya hajat-hajat kepada Allah dan aku memperbanyak istighfar, itu enggak pernah ada satu pun yang ditolak oleh Allah. Semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kok ada satu hal yang sampai detik ini hajat-hajatku tuh masih belum dikabulkan oleh Allah. Kemudian ditanyalah oleh Imam Hambali, emang apa Pak yang hajat-hajat Bapak yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah? Dan luar biasa dahsyatnya ketika itu tukang roti menjawab, aku selalu berdoa kepada Allah bahwasannya sebelum aku dicabut nyawanya oleh Allah, aku ingin bertemu oleh Imam Hambali. Bayangkan jamaah, si tukang roti itu nggak tahu kalau yang di hadapannya itu adalah Imam Hambali. Kemudian apa jawab Imam Hambali? Imam Hambali menjawab, Pak, Masya Allah, dengan istighfar Bapak itulah yang menjadikan saya diusir dari masjid. Dengan istighfar Bapak itulah yang menjadikan saya ini diantarkan ke roti Bapak ini. Dan berkat istighfar Bapak itulah yang menjadikan saya dipertemukan oleh Bapak. Masya Allah, sejak saat itu dia sujud syukur dan memeluk Imam Hambali, meminta nasihat dan meminta didoakan yang baik-baik. Luar biasa. Ternyata hajat-hajat selama ini yang kok menurut kita gak pernah dikabulkan oleh Allah, boleh jadi karena kita kurang perbanyak beristighfar kepada Allah. Sehingga mari kita bersama-sama perbanyak beristighfar. Itu nasihat Rasulullah yang pertama. Kalau kita kok banyak sekali overthinking yang gak jelas yang menghampiri kita, coba perbanyak kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau yang paling agung tadi yang kita ucapkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba, kita mungkin kesulitan dalam pekerjaan kita kesulitan dalam ujian-ujian, kita kesulitan dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Coba, satu hal ini adalah satu hal yang sangat simpel tapi berdampak besar untuk kehidupan kita, dengan cara perbanyak beristighfar. Karena banyaknya dosa yang telah ada pada diri kita itu bisa menjadi penghambat dalam aktivitas kehidupan kita. Sehingga mari sama-sama kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, dan banyak mungkin ada omongan orang yang menjadikan diri kita kok overthinking, padahal kita gak ngelakuin itu, tapi kok orang lain kok beranggapan dari satu sudut pandang, dia menganggap kita, oh dia tuh seperti ini loh, dia orangnya salah loh, tanpa mau tabayun dulu, tanpa mau klarifikasi dulu, terus langsung disebarkan ke orang lain. Tahu gak sih orang ini tuh kayak gini loh, tahu gak sih dia tuh orangnya begini, tahu gak sih. Nah, kita yang mendengar itu dari orang lain merasa bahwasanya kaget loh,
Dia nggak tahu aslinya kayak gimana, ceritanya kayak gimana, belum bertabayun langsung sama kita, tapi kok dia udah menyimpulkan sendiri, sehingga terjadi salah faham di antara mereka, dan disitulah kita mengalami namanya overthinking. Banyak hal yang sekiranya kok menjadikan diri kita gelisah, cemas. Kata Allah, hasbiyallahu la ilaha illahu. Kalian gak perlu menjelaskan tentang diri kalian kepada siapapun, karena capek kita jelasin ke orang lain gimana pun itu. Kalau orang lain aja udah gak suka sama kita, dia gak akan pernah mau denger apa yang kita jelaskan. Makanya muncullah kalimat yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib. Jangan pernah menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena orang yang mencintaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Repot-repot, capek-capek kita ngejelasin ke orang lain, tapi ternyata orang lain itu malah justru gak suka sama kita. Dia cari-cari kesalahan yang lain. Oh tapi kan dia begini. Oh tapi gak mungkin kalau dia kayak gini, harusnya begini. Dia harusnya begini, harusnya begitu. Terlalu banyak menyalahkan kita. Padahal di satu sisi orang itu masih memiliki kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti memiliki keburukan. Dan seburuk-buruknya orang pasti memiliki kebaikan. Sehingga kalau kita hanya fokus kepada kesalahan orang lain, ya udah, kita nggak akan pernah ingat, oh iya ya, aku juga banyak salahnya sama Allah. Oh iya ya, ternyata tanpa disadari kita seringkali menyalahkan orang lain, seringkali mencari-cari kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Makanya ini sangat penting sekali agar kita nggak gelisah, nggak cepat overthinking. Mari sama-sama kita perbanyak istighfar, perbanyak introspeksi diri, perbanyak memperbaiki diri. Gak usah fokus sama orang lain, fokus aja sama diri kita, fokus memperbaiki diri. Niscaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, senantiasa akan Allah mudahkan dan Allah muliakan kita. Gak usah peduliin apa kata orang. Kata orang itu memang sangat makjeleb banget buat kita rasanya. Oh iya ya, dia tuh kayaknya gini. Kita udah berusaha banget nih gak mikir apa yang dia katakan. Kita udah berusaha banget, tapi di satu waktu kita keingat lagi. Nah inilah yang mengganggu pikiran kita, sehingga Allah perintahkan kita, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau kita punya perasaan yang mengganggu diri kita, pemikiran yang mengganggu pikiran kita, coba teman-teman kita berbaik sangka sama Allah, bahwasanya apa yang mereka pikirkan tentang kita, mereka itu gak tahu apa-apa tentang kita. Kita yang lebih tahu tentang diri kita. Sehingga perkataan orang lain itu kalau kok menurut kita gak pas, ya coba kita jadikan itu sebagai motivasi aja untuk diri kita. Ya Allah, ternyata orang di luar sana masih menganggap saya itu jelek ya. Ternyata hamba yang berusaha ingin berubah menjadi semakin baik ini, ternyata banyak banget ya halangannya ya Allah. Ada fitnahan dari orang, ada cibiran dari orang, ada caci makian dari orang. Kalau kita dalam menjalani kehidupan kok gak pengen dicela manusia, ya udah berarti kita nggak usah hidup teman-teman. Rasulullah aja orang yang paling mulia masih mendapatkan celaan. Sedangkan kita bukan orang yang tidak memiliki dosa, kita memiliki dosa, kita banyak salahnya, kok kita nggak mau dicela? Kita yang aneh jamaah. Rasulullah aja orang terbaik aja dicela, banyak yang mencela, apalagi kita. Makanya kita berdoa sama Allah agar dilapangkan hati kita ketika kita mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik tentang kita di luar sana, kita bisa lebih lapang menerima itu. Ya udahlah, biarin aja lah. Toh juga ini kehidupan aku, kan aku yang lebih tahu. Ya mungkin kalau memang aku salah, ya udah berarti introspeksi diri. Tapi kalau aku nggak sesuai dengan apa yang mereka omongkan, ya udahlah, biarin aja. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah waktu yang menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Repot-repot kita menjelaskan diri kita ke orang lain, ternyata orang lain gak mau dengar atas apa yang kita
jelaskan kepada mereka. Makanya nasihat Rasulullah yang pertama, perbanyak beristighfar. Jauhi hal-hal yang tidak Allah sukai dengan beristighfar kepada Allah. Niscaya hati kita lebih lapang dalam menerima. Yang kedua kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, yaitu jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Seringkali kita ingin melakukan kebaikan, tapi karena kita menunda-nunda kebaikan itu, justru kita nggak jadi melakukan kebaikan itu. Karena apa? Wah, kita udah mau nih kayak berinfak, kita udah mau hijrah, berubah menjadi lebih baik di mata Allah. Tapi ada aja teman-teman kita yang kayak berusaha kayak ngejatuhin kita. Sok suci lu, nggak usah ingetin aku lah, pikir aja dirimu sendiri. Masya Allah, luar biasa, ninja, ada ninja. Padahal dia berusaha pakai cadar. Dia udah berusaha menutup auratnya, tumben sekarang kegedean ya pakaiannya. Luar biasa jemaah. Di luar sana banyak sekali omongan-omongan yang mengganggu kita. Kalau kita menjadikan Allah itu sebagai tameng kita dalam menghindari hal-hal demikian, niscaya kita gak akan pernah gelisah. Makanya jangan tunda-tunda kebaikan. Kalau kita mau berubah menjadi lebih baik di mata Allah, lakukan mulai sekarang. Lakukan mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Banyak orang menunda-nunda kebaikan, malamnya tertidur, besoknya udah gak bangun lagi. Udah ada terbesit, ya Allah aku pengen taubat ya Allah, aku pengen kembali lagi ya Allah, rasanya hati ini kok udah jauh banget darimu ya Allah, aku pengen kembali lagi ya Allah, pengen kembali lagi. Dengan hal-hal demikian yang terbesit dalam hati kita, disitulah Allah memuliakan kita. Allah udah ngasih jalannya, ayo yuk kita berubah lagi yuk, berubah lagi yuk, berubah yuk. Tapi karena kita menunda-nunda jamaah, kita akan semakin jauh dari Allah. Padahal kalau kita lakukan pada waktu itu juga, bisa jadi ke depan 10 hari ke depan, 40 hari ke depan, kehidupan kita akan berubah menjadi semakin baik. Tapi karena kita menunda-nunda kebaikan, justru Allah juga akan tunda kapan kita berhasil. Padahal Allah mau ngasih kita kesuksesan itu 1 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Tapi karena kita menunda-nunda kebaikan, Allah juga tunda. Kamu aja kok mau berubah jadi baik aja ditunda-tunda, ya udahlah, aku juga nunda-nunda kesuksesan kamu. Biar apa? Biar Allah tuh mau lihat dulu seberapa effort dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga jamaah, berbaik sangkalah kepada Allah. Seringkali berbagai hal yang menghampiri kita, justru kita malah yang pertama kali dilakukan itu selalu berburuk sangka kepada Allah. Kita selalu mengatakan bahwasanya, Allah kok gak adil banget sih, Allah kok ngasih ini semua ke aku ya, kok bukan ke orang lain ya, kenapa ya? Padahal tanpa disadari itu adalah bentuk adilnya Allah sama kita. Belum tentu kalau kita dikasih permasalahan orang lain kita bisa nerima itu. Allah kasih sesuai dengan porsi kita, Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita, agar kita itu bisa berjuang untuk melawan itu semua jamaah. Makanya tabrak aja jamaah. Overthinking yang gak jelas, tabrak aja. Kok sekiranya hal-hal yang kurang pas dalam hidup kita, kok kita merasa dalam pikiran kita kok mengganggu banget, ya udah tabrak aja. Dengan cara apa tadi? Perbanyak istighfar. Cara menabrak overthinking itu dengan cara perbanyak istighfar jamaah. Perbanyak istighfar bisa menjadikan kita nabrak yang namanya overthinking. Tidak menunda-nunda kebaikan itu juga salah satu langkah awal kita untuk nabrak overthinking kita sendiri jamaah. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah itu adalah puncak di mana kita ketika ingin menabrak overthinking itu. Kita merasa bahwasanya cobaan kita paling berat. Siapa kita jamaah? Sedangkan saudara-saudari kita yang ada di Timur Tengah sana, mereka melawan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan hal-hal yang sangat berharga dalam hidupnya, bahkan keluarga dan nyawa sekalipun mereka korbankan untuk menolong agama Allah. Sedangkan kita tidak diberikan ujian seberat mereka.
tetapi kita merasa bahwasanya ujian kita paling berat. Kenapa kita berisiknya minta ampun? Kenapa kita selalu mengeluh? Padahal Allah sudah berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wadduha, dan aku bersumpah demi matahari yang terbit, yang dimana menyinari kalian semuanya, seolah-olah kalian itu diberikan jalan hidup yang terang. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang menampakkan gelapnya, yang seolah-olah ketika kalian memiliki permasalahan dalam hidup kalian dan kok rasanya nggak ada solusinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tingkatkan takwa kalian. Niscaya dengan meningkatkan takwa kalian, Allah akan selesaikan berbagai permasalahan dalam hidup kita. Kalau nggak percaya jamaah, coba 40 hari aja setiap petang dan setiap pagi kita ucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tambah lagi dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Kalau pengen yang lebih dahsyat lagi, jangan tinggalkan rawatibnya. 12 rakaat itu jangan ditinggalkan jamaah. 40 hari saja pasti akan ada perubahan dalam hidup kita. Saya jamin jamaah. Minimal kalau kok nggak ada jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, minimal ketika ada masalah yang menghampiri kita, kita tetap tenang dalam menghadapi itu semua. Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Kita diberikan suatu hal yang dapat menopang kehidupan kita untuk semakin kokoh. Mungkin gak dikokohkan fisiknya, tapi Allah kokohkan imannya. Mungkin gak dikokohkan dalam perihal ketika dia bekerjanya luar biasa, memiliki semangat yang sangat tinggi, tapi mungkin Allah berikan kokoh dalam sabarnya, sehingga kita semakin positive thinking sama apa yang Allah berikan sama kita, teman-teman. Makanya berbaik sangka kepada Allah. Kita seringkali melihat, kita selalu berbaik sangka kepada pilot pesawat yang kita naiki. Pilot ini pasti akan bisa mengantarkan aku sampai tujuan. Ketika kita naik kereta, kita gak pernah overthinking, nanti itu masinisnya udah bisa ngendarain kereta. Kita nggak pernah mikir kayak gitu, teman-teman. Yang kita pikirkan ya udah naik, udah kita duduk, tidur, tiba-tiba sampai tujuan. Coba apakah ketika kita menjalani suatu kehidupan bisa seperti itu? Kita sama pilot aja bisa yakin, berbaik sangka, sama masinis bisa berbaik sangka, tapi kenapa sama Allah yang mengatur episode kehidupan kita nggak pernah bisa untuk berbaik sangka sama Allah. Makanya 3 nasihat yang Rasulullah sampaikan ini sangat menjadikan kita semakin memiliki mindset untuk lebih baik di masa yang akan datang. Tentu ya jamaah dirahmati oleh Allah, suatu kekhawatiran dalam hidup kita, kegelisahan yang kita sebut sebagai anxiety itu terkadang itu sangat menguras energi kita, sangat menguras kehidupan kita. Harusnya waktunya bisa dihabiskan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, tapi karena kita gelisah, cemas, overthinking, banyak mereka-reka, banyak memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi, justru kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita akan tertunda dengan sendirinya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku jiwa yang sehat, jiwa yang afiah, jiwa yang diberikan kesehatan. Makanya kalau teman-teman seringkali melihat di Jogja, di Semarang, itu ada mahasiswa yang bunuh diri, di Bandung juga ada, di Tangerang juga ada. Bunuh diri karena apa sih? Mereka depresi. Apa yang menjadikan mereka depresi? Gelisah yang tak terkendalikan, yang disebut sebagai anxiety itu, karena mereka didominasi oleh overthinkingnya.
Mereka didominasi oleh hal-hal yang belum pasti terjadi, tapi mereka udah sampai ke situ. Padahal itu belum sampai kapasitas mereka untuk memikirkan sampai ranah itu. Tapi mereka malah sudah memikirkan hal-hal yang tidak pasti, sehingga menjadikan dirinya depresi. Aku mau cari psikologi aja lah, mau ke psikolog aja lah, mau ke psikiater aja lah, mau berobat. Jiwaku lah rasanya tuh kayak gak tenang banget ya. Banyak hal-hal yang membuatku gelisah. Coba jamaah, padahal jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu Allah sudah memberikan rumusnya. Kalau kalian pengen diberikan ketenangan dalam hidup kalian, kata Allah, Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah katakan Allah itu dalam bahasa Arab merupakan harfu istighbar wa taukid, sebagai penguat dan pengingat bahwasanya ala bidzikrillah, yakinkan kalian kalau pengen mendapatkan hati yang tenang, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Jauh-jauh kita ngumpulin uang, suntuk banget kayak pekerjaan, suntuk banget tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah. Kita berusaha, yuk kita healing yuk, kemana? Ke Gunung Kidul. Mau ngapain? Ayolah kita lihat pemandangan yang indah. Ternyata ketika sampai di sana nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pengen mencari ketenangan di alam yang tenang dan indah, ternyata yang kita dapatkan gak sesuai dengan ekspektasi. Sampai di sana mendung, rame, gak bisa melakukan sebagaimana yang diekspektasikan, pulang-pulang cuma dapat capek, uangnya dihambur-hamburkan, gak dapat ketenangan. Padahal Allah udah ngasih rumusnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh yakinkan pada diri kalian, kalau kalian pengen memiliki hati yang tenang, coba kalian mendekatkan diri kepada Allah. Walau kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, pastikan bahwasanya Allah itu gak akan pernah menolak kita kapanpun kita akan kembali. Kapanpun kita akan kembali, Allah selalu membukakan pintunya seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kamu mau apa? Kamu mau sukses? Kamu mau apa? Mau dibahagiakan dunia akhirat? Kamu mau apa? Mau harta yang bergelimang? Kamu mau apa? Mau diberikan kebahagiaan? Ayo dekat sama aku. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam proses perjalanan hijrah tentunya teman-teman, kalau kita gak punya circle yang baik, gak punya teman-teman yang bisa untuk selalu mensupport dan menopang kita, akan sangat berat hijrah yang kita lakukan. Tapi karena selama ini kita memiliki teman-teman yang selalu ngedukung kita, selalu mensupport kita, selalu menopang kita, sehingga pada titik ini kita bisa untuk menjadi berubah semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada perkataan-perkataan yang kurang baik tentang kita di luar sana, enggak usah diambil pusing. Kita cukup senyumin aja. Oh, dia taunya begitu ya. Ya udahlah, biarin aja. Taunya dia cuma begitu doang. Padahal aku enggak begitu. Ya udah, biarin aja lah. Silakan orang mau berekspektasi, mau berimajinasi atau mau berpikiran yang enggak tentang kita, silakan aja. Teman-teman kita mau menebarkan kebencian sama orang lain kepada kita, silakan, terserah mereka. Karena Allah udah ngasih rumus. Ini terakhir jamaah, bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk diam. Apapun yang kita alami, kalau itu sumbernya dari orang lain kok menzalimi kita, Allah perintahkan kita untuk diam. Gak usah jelasin tentang kita kepada orang itu, cukup diam. Dan kisah ini ternyata sudah Allah firmankan, kisah pembelajaran ini dalam Al-Quran surah ke-19, surah Maryam. Jadi di surah Maryam ini ada 3 kisah jamaah. Dan kisah yang paling populer adalah kisahnya Zakaria dan Maryam. Coba kita belajar, ketika Zakaria alaihissalam 50 tahun
usia pernikahannya tidak diberikan keturunan, itu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat setempat ketika itu. Oh, itu Zakaria nikahnya udah lama kok belum dikasih keturunannya. Itu Zakaria, oh mungkin mandul kali ya Zakaria. Oh mungkin istrinya, oh banyak banget kata-kata yang suara-suara sumbang. Tapi yang dilakukan Zakaria apa? Zakaria tidak menjelaskan. Oh enggak kok, aku enggak mandul kok. Enggak kok istriku. Bayangkan 50 tahun menunggu bersabar, tapi dia tidak pernah menjelaskan tentang dirinya. Dia cukup sabar menunggu Allah itu yang mengkonfirmasi apa yang dia lakukan. Itu sangat penting loh teman-teman. Kita sangat penting untuk berdiam. Ada kalanya diam. Untuk apa? Diam untuk merencanakan masa depan yang lebih baik lagi. Mungkin orang lain mengira kita, orang itu diam terus, ngeper banget sih, gak berani ya sama kita ya. Orang ini kok rasanya kok begitu doang, cemen banget ya, gak ngeladenin kita. Bukan teman-teman, kita diam bukan karena kita gak kuat. Kita diam bukan karena kita kalah, tapi kita diam karena kita faham bahwasanya ada yang lebih penting untuk masa depan kita di masa yang akan datang, dan kita berusaha untuk merencanakan itu semua terrealisasi sedikit demi sedikit. Makanya kita cukup diam jamaah. Diamnya kata Allah itu gak sekadar diam. Diamnya kata Allah perbanyak berzikir. Makanya kenapa ketika Zakaria tidak diberikan keturunan selama 50 tahun lamanya, tiba-tiba kok ketika melihat Maryam diberikan makanan yang banyak, ditanya sama Zakaria, Maryam, kamu kok dapat makanan banyak banget, itu dari mana? Hadza min indillah, ini semua dari Allah. Kok bisa sih Maryam? Kok aku berdoa kok nggak pernah dikabulkan? Aku berdoanya sungguh-sungguh sama Allah. Oh gitu ya Maryam. Langsung pulanglah Zakaria, pergi ke mihrabnya, berdoa sejadi-jadinya kepada Allah. Ya Allah, hamba dah 50 tahun lamanya, sangat lama gak dikasih keturunan. Gimana ya Allah? Coba berikan hamba keturunan ya Allah. Kalau bukan kepadamu hamba berdoa dan meminta, lantas kepada siapa lagi hamba harus memohon ya Allah? Berikan hamba keturunan ya Allah. Sambil menangis dan sangat serius berdoa, kemudian Allah mengijabah doa-doa Zakaria. Baiklah Zakaria, kalau gitu pada kesempatan kali ini aku akan berikan kamu keturunan. Langsung aku kasih nama ismuhu Yahya. Bayangkan, langsung dikasih anak, namanya langsung dari Allah. Kata Allah, belum ada orang sesoleh Yahya sebelum Yahya dilahirkan. Masya Allah, tabarakallah. Sangat senangnya luar biasa Zakaria, sampai dia gak percaya, sampai tanya sama Allah, ya Allah, apakah benar? Coba kasih aku tanda kalau emang benar engkau akan berikan aku keturunan. Apa yang dialami? Zakaria tidak dapat berbicara selama 3 hari. Padahal Zakaria itu, para ahli tafsir mengatakan Zakaria ini dia nggak sakit, sehat-sehat aja. Tapi kenapa kok Zakaria nggak bisa berinteraksi dengan manusia? Cuma bisanya zikir aja, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 3 hari begitu terus jamaah. Memberi pesan kepada kita bahwasannya kalau kita dapat masalah yang menghampiri kita, coba yang pertama kali kita lakukan itu diam. Diamnya diisi dengan berzikir kepada Allah. Itu akan menjadi diri kita semakin baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kalau kita gak diem jamaah, terkadang tuh Allah kurang respect sama kita, kurang respect. Padahal kalau kita diam, Allah itu bakal respect sama kita. Tapi karena kita berisik, terkadang kita ingin menjelaskan, mengkonfirmasi diri kita kepada orang lain, justru malahan Allah itu gak respect. Karena apa? Kita menjelaskan terkadang bohong. Kadang ketika kita menjelaskan justru malah menyakiti hati orang lain, teman-teman. Makanya Allah itu gak respect.
Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan diri kita semakin baik di mata Allah dengan memperbanyak diam. Diamnya kita itu ingin merencanakan diri kita semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ombak yang paling berbahaya itu bukan ombak yang ketika seperti badai, bukan. Ombak yang paling berbahaya itu adalah ombak yang terlihat diam tetapi dalamnya luar biasa dan justru bisa menyerap siapapun yang ada di atasnya, jamaah. Makanya coba kita jadikan diri kita, perbanyak diam kita, gunakan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah jadikan diri kita semakin baik, tidak hanya baik di dunianya, tetapi baik di akhiratnya. Semoga Allah pertemukan kita di dunia, Allah pertemukan kita juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingat jamaah, sekali lagi kami mempertegas, kalau ada hal-hal yang kurang baik yang menghampiri pikiran-pikiran kita, overthinking yang gak jelas, kita tabrak dengan 3 langkah tadi. Perbanyak istighfar, jangan menunda-nunda kebaikan, dan yang terakhir, cobalah berbaik sangka selalu kepada Allah. Karena 3 hal ini adalah nasihat Rasulullah yang sangat berharga untuk kita, untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi di mata Allah, bukan di mata manusia. Karena kalau cuma semakin baik di mata manusia, itu kita akan sangat lelah menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain. Orang Wonosobo mungkin mengatakan kita baik, tapi belum tentu yang di Purworejo sana mengatakan kita baik. Orang Jawa Tengah mengatakan kita baik, belum tentu yang di Jogja sana mengatakan kita baik. Orang Jawa mengatakan kita baik, belum tentu yang di Sumatera mengatakan kita baik. Orang Indonesia mengatakan kita baik, belum tentu yang di Malaysia sana mengatakan kita baik. Makanya kalau kita pengen baik cuma di mata manusia, itu akan sangat lelah kita untuk menghadapi cibiran dari orang-orang di sekitar. Tapi kalau kita berusaha untuk semakin baik di mata Allah, apapun yang menghampiri kita, overthinking yang gak jelas itu akan dengan sendirinya menghilang. Dengan cara apa? Tadi, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Sesungguhnya aku punya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Dan sesungguhnya aku berserah diri kepadanya, Tuhan yang maha memiliki arsy yang sangat agung. Kalau punya masalah yang besar, ingat Allah itu lebih besar dari masalah yang menghampiri kita. Kalau kita dijumpakan oleh perihal sesuatu hal yang besar, kok gak ada jalan keluarnya, ingat Allah yang besar aja memiliki arsy yang sangat besar. Allah menciptakan dunia aja mudah banget, apalagi cuma harus menyelesaikan seluruh urusan kita. Allah menciptakan 7 langit yang begitu dahsyatnya luar biasa, itu aja mudah bagi Allah. Apalagi cuma pengen menyelesaikan urusan kita yang gak seberapa. Allah langkah kaki dari semut aja Allah dengar, apalagi keluh kesah kita. Makanya jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah, karena kita tahu doa itu adalah gratis. Makanya cari doa yang paling mahal. Orang lain mengatakan, nggak mungkin kamu bisa kayak gitu, nggak mungkin kamu bisa kayak gini. Kalau ada orang lain bilang nggak mungkin tentang kita, coba jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita langsung lari kepada Allah, lakukan amalan yang jarang dilakukan oleh orang lain. Contohnya apa? Orang lain tidur, kita bangun untuk sholat tahajud. Orang lain bacanya HP, bacanya WA, coba
perbanyak baca Qur'annya. Orang lain itu makan, coba kita berpuasa. Niscaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan akan menjadi tenang, nyaman, tentram, tabrak semua overthinking itu jamaah. Jangan sampai overthinking itu mendominasi diri kita sehingga kita akan hancur dengan sendirinya. Ingat tadi, besi hancur karena karatnya sendiri. Boleh jadi kita bisa hancur karena overthinking diri kita sendiri, padahal kita masih belum tahu kehidupan atau nasib kita di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Makanya selalu berbaik sangka selalu kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Semangat terus jamaah yang dirahmati oleh Allah. Semoga sebagaimana Allah sukseskan kita di dunia, Allah sukseskan kita juga di surganya Allah. Allah pertemukan kita di sini, Allah pertemukan kita juga di surganya Allah. Tentu ini semua kita bangun karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menutup majlis yang mulia ini jamaah, mari kita tutup di waktu petang menjelang maghrib ini dengan menundukkan kepala sejenak, bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu Allah berikan kemudahan, selalu Allah berikan hal-hal yang baik dalam hidup kita, sehingga kita nggak akan pernah ada lagi rasa overthinking yang nggak jelas itu. Overthinking itu adalah suatu hal yang akan merusak hidup kita. Bahkan overthinking yang paling maksimal dan yang paling berbahaya itu dengan overthinkingnya membuat seseorang itu bisa menjadi murtad. Kenapa? Gimana ya? Aku jadi orang belum baik. Dahlah, sekalian aja lah. Aku nggak usah masuk Islam aja lah. Aku keluar aja lah dari Islam. Misalnya seperti itu. Overthinking yang paling puncaknya itu berbahaya sekali jamaah. Bisa menjadikan seseorang itu murtad. Sehingga jauhi sifat-sifat overthinking ini. Coba hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari kita berdoa bersama-sama jamaah agar kita selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak di antara kami yang memiliki kesalahan dan kekurangan dalam hidup kami. Maka ya Allah, dengan menundukkan kepala sejenak ini dan merendahkan hati kami yang sedalam-dalamnya ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami di neraka atau di alam barzah ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami selayaknya mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Bila mana kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, izinkan agar kami dapat membahagiakan keduanya di akhirat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari orang-orang yang membenci kami, jauhkan kami dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kami, mudahkan hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dari apa yang kami sampaikan, dari tutur kata, sikap maupun perilaku kami, atau menampilkan akhlak yang kurang baik. Sekali lagi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam setiap derap langkah kita. Akhirul kalam, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.